eskalasi permasalahan hidup kita sendiri. Nah, artinya kita juga masyarakat juga perlu diajak untuk bisa melihat bahwa karena saling berkelindannya garis komando ya antara kita lanjutkan saja mungkin dari Pak Warsito Lipi ya Bang ya. Sudah terhubung juga dengan Pak Warsito dari Silakan Lipi. Pak Warsito dulu. Selamat malam Pak Warsito. Ya. Silakan. Terima kasih sudah hadir. Salam kenal, salam hangat Mas Boni. Salam kenal. Terima kasih. Jadi apa yang Ya gini Pak Warsito, kita kan tadi sesuai dengan tema yang saya kirimkan ke Bapak Warsito ya, terkait dengan kemarin kita dikagetkan dengan adanya fake bom ya di Solo. Itu bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri gitu terkait dengan adanya fake bom ini, yang dimana kita melihat beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan puasa dan juga akan ada event-event besar di Indonesia. Apakah ini menunjukkan bahwa ada eksistensi dari kelompok-kelompok terorisme yang kembali memperlihatkan eksistensinya mereka gitu? Bagaimana tanggapannya dari Bapak Warsito? Baik. Terima kasih Mbak Ayu ya dan semuanya. Kalau dalam pandangan saya tidak akan memakai perspektif teori terorisme ya, tapi kan mencoba flashback, di mana kita tahu bahwa Solo ini selalu menjadi tempat pergolakan politik di Indonesia sebenarnya. Artinya pemilihan Solo dengan adanya temuan fake bom ini menunjukkan bahwa eksistensi Solo sebagai kota yang dimulai perubahan Indonesia itu akan muncul. Nah, tentu ini asumsi atau persepsi yang saya gunakan ini bisa benar, bisa salah ya, karena kita tahu ya, di periode sebelumnya memang semua pergolakan, semua demonstrasi itu selalu dimulai dari Solo, dan juga berbagai macam aksi ekstremisme juga masih ada sekitaran Solo dan sekitarnya. Nah, saya pikir di sini diakui kota ini atau daerah ini menjadi sumbu penting dalam politik Indonesia ya, karena kalau misalnya berhasil membuat istilahnya disrupsi di Solo, itu berpotensi membuat disrupsi di level nasional, apalagi kita kan mendekati pemilu 2024 kan sebenarnya. Inilah yang menurut saya penting sekiranya lihat momentum ini, di mana kenapa Solo itu dijadikan tempat timbulnya suatu pergolakan ya, kalau saya baca, karena memang kota ini sangat cair dengan berbagai macam ideologi, gerakan dan sebagainya, tapi juga menjadi semacam pertarungan antar kelompok yang mana itu juga menginspirasi pertarungan di daerah lain sebenarnya. Dan inilah yang menurut saya penting bagi kita untuk menyimak adanya konteks flashback sejarah dan juga konteks periode di mana Solo itu menjadi pemain kota penting dalam melihat konstelasi yang ada di Indonesia ke depan. Mungkin dari saya sementara itu saja, Mbak Ayu, Mas Boni, dan semuanya. Oke, jadi memang dari kotanya ya yang memiliki ciri khas gitu ya, Mas? Iya, karena kalau kita melihat sejarah kan kota ini selalu selalu menampilkan suatu pergolakan ya. Kalau kita lihat di era sebelumnya ada tokoh namanya Haji Misbah misalnya. Terus kemudian di tahun 98 juga pernah pergolakan. Di Solo juga pernah ada pergolakan tentang terorisme juga, dan kini terulang lagi. Artinya di sini memang kota ini memainkan peran penting di Indonesia, entah itu benar atau salah, tapi dari situ kemudian kita bisa simak rentetan itu berantai kemana-mana, dan inilah yang menurut saya
momentum ini yang menurut saya coba dipakai lagi untuk melihat periode itu seperti apa, Mbak Ayu, Mas Boni, dan teman-teman semua. Oke, baik Mas, mungkin kita kembali lagi ke Mas Stanislaw ya, Mas Stanislaw. Mas Stanislaw. Ya, sudah ada Mas Stanislaw. Gimana Mbak? Ya Mas, kita kan di sini lihat ya Mas. Ya Mas. Ya Mbak, gimana Mbak? Ya, bagaimana kita melihat kan kalau yang namanya teror ini akan selalu ada gitu ya Mas, apa namanya, setiap tahunnya itu selalu ada teror-teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak pernah berhenti ya Mas ya. Ini bagaimana sih Mas dari pemerintah sendiri, kan sudah ada badan untuk memberikan sosialisasi gitu ya kepada masyarakat yang memang tadi kan sudah disebutkan bahwa ini dari akarnya sendiri memang sangat sulit untuk berantas ya Mas. Itu bagaimana sih Mas agar tidak mengurangi terjadinya teror gitu, atau teror-teror seperti ini bisa bukan diberhentikan ya, karena ini akan sangat sulit ya Mas. Mungkin itu ya. Mas. Ya, akan sangat sulit kalau kita mengharap pemberantasan teror hanya dari pemerintah saja. Kita lihat misalnya di Poso, ketika ada pemakaman mantan polisi, masyarakat mengeluh itu sebagai pahlawan. Ini sebenarnya di masyarakat masih di satu kelompok itu, misalnya di Poso. Nah, kalau hanya diserahkan keamanan itu tidak cukup, tidak bisa. Sementara beberapa proses menuju teror seperti radikalisasi yang terjadi seperti pelaku lone wolf itu yang bisa mendeteksi pertama kali sebenarnya keluarga. Nah, untuk mencegah teror maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi harus ada kekuatan besar antara state actor dan non state actor yang bersama-sama memerangi terorisme dengan sepakat dulu mencegah radikalisasi di masyarakat. Nah, ini kan belum terjadi. Bahkan ketika terjadi teror aja masih ada yang membela pro dengan kelompok teror, bahkan memuji-muji pelaku teror. Ini kan menunjukkan bahwa kondisi yang sama bahwa teroris adalah musuh bersama itu belum terjadi. Selama belum ada kesepakatan itu akan sangat sulit diberantas. Gitu Mbak. Jadi itu ya, untuk Bapak Al-Haidar Pak. Buat Pak Al-Haidar. Ya, terima kasih. Selama ini kan keberadaan teroris itu memang tidak pernah terdeteksi secara gimana ya, atau mereka jaringannya itu selalu berpindah-pindah dan petugas juga agak kesulitan mendeteksi, jadilah aksi teror hampir tiap tahun. Itu bagaimana Bapak tanggapannya juga Pak? Iya, pada dasarnya memang kalau menurut Pew Research Center itu kan pernah mengadakan survei terhadap Indonesia. Ketika itu memang gejala mendukung militan simpatizer ya terhadap ISIS itu sangat besar. Kalau nggak salah saya itu tahun 2018 dia bilang bahwa pendukung kelompok ISIS tersebut di Indonesia itu ada 12%. 12% itu pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta. Jadi boleh dikatakan sekitar 25 juta
para pendukung simpatisan kelompok tersebut. Dan saya kira memang real itu, survei itu real, dan metodologinya juga kuat. Dan tapi memang selalu dibantah oleh banyak kalangan, terutama kalangan dari birokrat ya, yang berusaha memperlihatkan klaim-klaim kesuksesan dari program-program kantornya sendiri gitu. Makanya saya melihat bahwa klaim-klaim tersebut itulah yang sebenarnya sangat semu, dan kesuksesan mereka itu sebenarnya juga tidak signifikan dengan penangkapan yang terjadi terus-menerus, dan itu menunjukkan bahwa jumlah kelompok pendukung ISIS saja cukup besar, belum lagi pendukung Al-Qaeda, belum lagi pendukung kelompok-kelompok terorisme lainnya seperti OPM, ya. Dan saya sebenarnya simpel saja mencoba merekomendasikan kepada pemerintah tahun 2015. Mas Boni, saya coba untuk share screen di sini. Kalau bisa, ada satu slide yang perlu saya share, hasil penelitian di tahun 2015 bahwa kelompok teroris itu ada dua, dan bagaimana kedua kelompok teror ini ditangani itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa itulah yang harus minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini Mbak Ayu, saya boleh share screen di sini, satu boleh. slide saja. Boleh, ini saya belum ya, ini host masih disable participant screen sharing nih. Kalau bisa diizinkan untuk saya share screen ini. Boleh, mana? Ya. Boleh. Oke, terima kasih ya. Ini dia, mana dia ya? Mudah-mudahan terlihat ya di sini. Terlihat belum ini screen yang saya share ini? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Syukurlah. Ini tahun 2015, pada waktu itu teroris yang masih kita bicarakan itu ISIS dan Al-Qaeda pada waktu itu. Ini belum saya masukkan teroris OPM ya, dan juga beberapa kelompok-kelompok separatis lainnya yang melakukan tamkin terorisme ya. Nah, terorisme itu ada dua, yaitu yang tanzim, yang dinamis, yang non-teritorial ya, yang orangnya bisa berasal dari Tanah Abang tapi bisa melakukan tindakan-tindakan terornya di Padang, misalnya di Sumatera Barat, ataupun di Bengkulu, ataupun di Lampung, ataupun di Bekasi, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan terorisme tanzim, ya, dinamis, non-teritorial. Ya. Ada teroris tamkin seperti MIT, Mujahidin Indonesia Timur, ya, yang dulu dipimpin oleh Santoso, ya, kemudian Ali Kalora, kemudian Basri, kemudian yang lain-lainnya. Nah, itu kelompok itu sampai sekarang juga belum bisa ditangani secara habis ya. Karena apa? Karena saling berkelindannya garis komando ya antara TNI dan Polri di sini. Jadi saya kira sebaiknya terorisme tanzim itu ditangani oleh polisi, ya. Kemudian tapi kalau terorisme tamkin seperti MIT dan OPM itu ditangani secara single, secara tunggal gitu, jangan dicampur-campur dengan yang lain
karena itu menunjukkan garis komando itu ya, ditangani oleh tentara terutama, dan kalau ditemukan oleh mereka itu dibawanya ke pengadilan militer atau pengadilan humaniter. Sementara kalau teroris Tanzim itu kalau ya ditangani oleh polisi, oleh Densus 88, coba cari, temukan, dan kemudian dibawa ke pengadilan dan disidangkan di pengadilan negeri begitu. Jadi antara teroris Tamkin dengan teroris Tanzim itu memang berbeda, mentalitas berbeda. Jadi ini juga ini yang paling minimal yang harusnya ini. Dan cuman Mahkamah Agung ataupun Kejaksaan Agung ya yang bisa memberikan pemilihan tugas ya. Misalnya, oh ini teroris MIT, ini yang tangani adalah TNI gitu. Kemudian ini teroris JAD, JADKN, JAD Masrik, kemudian ada Katibah Nusantara, ada Katibah Iman dan sebagainya, itu ditangani oleh polisi gitu. Ada teroris yang lain-lain juga seperti JI dan sebagainya itu ditangani oleh polisi gitu. Nah, itu harusnya seperti itu gitu. Kalau mau tuntas menangani masalah terorisme, terutama terorisme tamkin ini, yaitu MIT dan OPM. Dan saya melihat bahwa ini kalau tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, itu masyarakat akan melihat bahwa jangan-jangan pemerintah ini memang membiarkan kelompok ini begitu. Atau ada yang juga berpendapat bahwa jangan-jangan pemerintah ingin menjadikan terorisme tamkin MIT di Poso dan juga OPM di Papua itu sebagai tempat latihan bagi aparat keamanan. Nah, ini juga jangan sampai ada masyarakat yang berkomentar seperti itu begitu. Jadi ini saya kira memang ini dua hal yang paling penting ya. Memang kelihatannya sederhana, dikotomi ataupun taksonomi ya, bukan dikotomi, taksonomi teroris yang ada di Indonesia. Dan ini pernah saya ajukan sebagai salah satu skema non-Western perspective on terrorism industry. Jadi ini sebagai pengajuan konseptual saya tahun 2015 bahwa tapi implikasi yuridisnya tentu ini sangat panjang. Yang satu ditangani oleh polisi, yang Tanzim, dan di bawahnya itu disidangkannya di pengadilan negeri. Sementara yang satu ditangani oleh militer dan disidangkannya di pengadilan militer. Agar pengadilan militer juga tidak hanya mengadili kasus-kasus yang non-militer, seperti kasus-kasus misalnya narkoba, kemudian pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dianggap mewakili seragam militer sehingga harus dibawa ke pengadilan militer, padahal itu adalah kasus-kasus sipil yang seharusnya itu semuanya tunduk pada aturan-aturan sipil gitu. Sementara yang namanya waktu di masa Orde Lama itu pemberontakan Madiun itu disidangkannya di pengadilan militer, kemudian juga Kartosuryo juga Mahathir ya, pengadilan militer juga. Kemudian PRRI juga dibawa ke pengadilan militer. Saya melihat bahwa ini kemana pengadilan militer itu sekarang ini. Dan Indonesia kelihatannya adalah negara yang kuasi hukum ya, bukan lagi negara hukum, karena memang kelihatannya tidak ada kejelasan hukum ya. Jadi seharusnya dalam menangani masalah terorisme ini harus disederhanakan hukumnya, sehingga kejaksaan bisa membagi tugasnya, division of labor bagi aparat keamanan itu jelas. Yang satu jenis terorisme itu ditangani oleh polisi, yang satu ditangani oleh tentara, oleh militer. Saya kira begitu. Mohon maaf, saya bisa kembali untuk stop share. Nanti mungkin bisa saya bagikan ke Siap, Bapak. yang hadir. Ya. Siap, Pak. Kita kembali ke Bapak Nur Imam. Apakah sudah ada, Pak? Sudah terhubung, Bapak Nur Imam?
Bapak Nur Imam belum ada ya. Bapak Nur Imam, baik, kita kembali ke Mas Stanislaw. Baik Pak, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Kita kembali ke Mas Stanislaw ya. Pak Nur Imamnya belum masuk lagi. Baik. Gimana Mbak? Ya Pak, Mas gini, terkait dengan teror ini ya, mereka kan mau sampai mati gitu untuk menjadi terorisme. Sebenarnya alasan jihad agama itu apa ada hal lain selain agama gitu dengan aksi teror ini? Ya kalau melihat terorisme yang memang sampai mau mengorbankan nyawa ya karena motif agama, motif itu karena mereka meyakini bahwa dengan aksi itu mereka akan mencapai kemuliaan, mereka akan naik surga, misalnya seperti itu. Jadi motifnya memang itu. Tapi ada juga teror, ada juga kan pernah terjadi teror yang bukan motif agama ya. Motifnya ekonomi juga pernah terjadi ketika bom di Mall Alam Sutra itu karena motif ekonomi itu. Jadi kita harus melihat akar masalahnya seperti apa itu. Ada juga yang motifnya separatisme politik kan. Jadi teror macam-macam, jangan sampai kita mengeneralisir bahwa teror karena agama tertentu itu jangan terlalu dangkal sih. Jadi ada beberapa teror yang motifnya bukan agama juga terjadi di Indonesia, pelakunya juga macam-macam. Bahkan yang di Alam Sutra itu Muslim jelas agamanya Katolik dan dia motifnya ekonomi gitu loh. Jadi teror itu yang harus kita ingat, kita sadari teror itu cara, bukan tujuan. Ketika mereka tidak bisa menggunakan cara-cara yang formal, mereka menggunakan cara-cara seperti itu, cara-cara kekerasan supaya cepat gitu, supaya mencapai tujuan mereka cepat gitu. Jadi kalau misalnya kelompok ini meraih kekuasaan, misalnya mereka kelompoknya besar, mampu menjalankan demokrasi, ya mereka tidak akan melakukan kekerasan itu loh. Tapi memang untuk teror-teror yang ideologis ini, teror-teror yang agama ini, saya melihat bahwa mereka juga menjadi korban sebenarnya pelakunya, didoktrin mungkin oleh petinggi-petingginya untuk melakukan aksi, melakukan bunuh diri dengan didoktrin tujuan-tujuan tertentu seperti kemuliaan atau naik ke surga dan lain-lain gitu loh. Jadi ketika terjadi kasus teror seperti ini, yang perlu kita uber-uber sebenarnya adalah para ideolognya, para petingginya. Itu yang pertama kali kita uber-uber. Kalau hanya yang dicari hanya yang pelaku-pelaku di lapangan ya karena pernah berhenti, sementara para ideolognya masih diam-diam saja, masih melakukan doktrinasi ya percuma. Tapi motif teror memang ada beberapa terbukti di Indonesia sudah ada beberapa motif teror. Jadi tidak dari modelnya, dari tujuannya, dari motifnya akan kelihatan sih sebenarnya mereka dari kelompok mana atau dari punya kepentingan apa, gitu Mbak. Untuk pendanaan sendiri itu bagaimana Mas? Dana teroris ini lokal ini apakah ada terkoneksi dengan ISIS atau di Indonesia sendiri sudah ada organisasi yang mengatur tentang pendanaan untuk teror ini Pak? Mas. Ya, PPATK kan pernah memberikan laporan ya tentang pendanaan terorisme. Mereka lebih detail menyampaikan bahwa beberapa aksi teror ada sumber dananya yang dari ISIS, ada yang lain. Tapi begini, teror terkait teror yang bermotif ideologis ini, mereka sebenarnya kalau memang melakukan aksi nggak perlu dana, jangankan dana, mereka mengorbankan nyawa pun mau gitu loh. Kalau misalnya untuk hanya mengorbankan harta itu sangat gampang, sangat ikhlas mereka gitu loh. Apalagi cuma harta, nyawa aja mereka korbankan kok. Tapi memang dalam aksi-aksi tertentu, aksi-aksi yang memerlukan logistik misalnya, PPATK kan pernah merilis data bahwa sumber-sumbernya dari siapa itu. Dan beberapa penangkapan terorisme juga dibantu oleh PPATK dari melakukan penelusuran aliran dana. Jadi soal dana itu sebenarnya ya ini faktor penting, logistik ini faktor penting, tetapi ini tidak misalnya kita keyakinan logistiknya diputus lalu teror berhenti, tidak itu loh. Mereka bisa sangat survive, jangankan soal dana, nyawa mereka berikan kok. Jadi salah satu faktor penting memang logistik soal dana, tetapi itu kalau misalnya kita putus itu terus teror berhenti, saya kira tidak. Kira-kira ada yang perlu dirubah nggak dari Undang-Undang Penanganan Terorisme supaya penindakannya ini semakin masif, Pak, sampai ke akar itu? Ya sebenarnya undang-undang yang nomor 5 tahun 2018 sudah cukup bagus. Saya kira yang perlu diperkuat adalah
bagaimana melibatkan non-state actor. Non-state actor ini dilibatkan untuk memperkuat bagaimana pencegahan terorisme, bagaimana meyakinkan masyarakat yang secara luas bahwa terorisme ini musuh bersama, tidak ada agama yang mengajarkan teror. Kemudian ketika ada narasi-narasi terkait terorisme, terkait radikalisasi, ini yang perlu dilakukan tindakannya melibatkan masyarakat banyak itu loh. Karena ini kan belum clear, bahkan ketika konten-konten yang berbau radikal pun kita masih melihat bagaimana take down-nya, kemudian bagaimana menutup sumber-sumber dari konten itu masih nggak maksimal, itu masih berkeliaran dengan bebas loh. Sekarang dengan mudah kita mencari konten-konten yang bagaimana cara membuat bom, bagaimana cara melakukan aksi itu sangat mudah sekali itu loh. Jadi memang upaya pemerintah Densus luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi saya kira tidak cukup Densus saja gitu loh. Itu kan di penindakan kan, walaupun Densus juga melakukan berbagai pencegahan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu dibekali kemampuan untuk deteksi dini, cegah dini, termasuk penguatan-penguatan sehingga masyarakat itu kebal terhadap radikalisasi yang dari kelompok-kelompok ini. Masyarakat ini yang perlu dikuatkan, diberdayakan, termasuk para akademisi, termasuk para NGO, termasuk media massa ini yang dikuatkan untuk melawan radikalisasi dan terorisme ini. Jadi memang perannya juga bukan cuma dari pemerintah ya, kita semua juga harus saling berperan dalam memberantas terorisme ini ya, Mas Stanisław. Oke, siap. Kita kembali ke Pak Nur Imam, apakah sudah ada? Pak Nur Imam. Mungkin kita ke Pak Warsito ya. Ya. Pak Warsito, Bapak dari Bapak sendiri bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan terorisme ini? Tadi kan apakah kira-kira apa ada yang perlu diubah dengan undang-undang penanganan terorisme supaya penindakannya semakin masif sampai ke akar itu? Bapak bagaimana untuk tanggapannya? Baik, kalau dari hasil kajian saya itu yang paling signifikan untuk ditangani itu adalah peran para returnee ya Pak ya, atau returning foreign fighter yang mana itu kan masih menjadi semacam sleeper cell di Indonesia. Artinya di sini gejala terorisme itu kadang naik turun dan itu bisa tereskalasi kapanpun dan dimanapun. Nah, ini untuk itulah kemudian undang-undang penanganan terorisme ke depan itu juga perlu memperhatikan keberadaan mereka ini karena mereka ini bisa sewaktu-waktu meledak dan bisa juga turun. Nah, tentunya penanganan ini juga membutuhkan adanya akomodasi ya. Misalnya pemberian lapangan pekerjaan atau mungkin rehabilitasi sosial yang mana itu memang signifikan untuk bisa merangkul para sleeper cell ini atau sel tidur ini jangan sampai mereka terlibat lagi dengan tindakan yang sama. Yang kedua itu saya pikir lebih pada persepsi masyarakat dalam terorisme ini ya, karena yang kita lihat sekarang ini kan ketika kita melihat terorisme itu sesuatu yang sangat destruktif, sangat merusak. Nah, penting bagi kita masyarakat juga melihat bahwa terorisme itu juga bagian dari eskalasi permasalahan hidup kita sendiri. Nah, artinya kita juga masyarakat juga perlu diajak untuk bisa melihat bahwa terorisme itu tumbuh karena mungkin kekurang pekaan kita terhadap sosial sekitar kita dan sebagainya. Dan saya pikir di sini tidak hanya undang-undang penanganan terorisme ya, tapi lebih pada bagaimana kita bisa merangkul kanan kiri yang selama ini mungkin terabaikan dan mereka justru hanyut dalam narasi teroris dengan Mbak Ayu dan semuanya. Itu dari saya itu saja sih Mbak.
di Indonesia ini bisa benaran diberantaskah atau kalau iya apa metode yang tepat, dan kalau siapa saja yang bertanggung jawab untuk terorisme ini sampai kapan akan ada di Indonesia? Kesimpulannya dari Bapak sendiri bagaimana, Pak? Agar terorisme ini cepat diberantas dan mungkin sampai ke akar-akarnya, begitu Pak. Pak, suaranya Pak, maaf, masih mute. Iya, oke. Ya, terorisme ini sebenarnya perlu diatasi secara sederhana dengan division of labor yang jelas, dan agar tidak juga timpang tindih dan tidak terlalu banyak lembaga-lembaga baru yang didirikan untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi memang harus ada division of labor, ya, pembagian tugas, ya. Dan yang terorisme tanzim itu boleh dilakukan oleh ditangani oleh polisi dan dibawa ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi gitu. Tapi kalau untuk terorisme tamkin seperti MIT, Mujahidin Indonesia Timur di Poso, dan juga OPM di Papua, itu harus ditangani menurut undang-undang TNI, bahwa ada tugas-tugas ketentaraan, ya, untuk mengatasi persoalan terorisme, dan itu ada di Undang-Undang Nomor 34 kalau saya tidak salah, tahun 2004. Dan undang-undang itu harus dipakai untuk menangani terorisme ini. Kalau tidak ada division of labor, ini akan terus-menerus tidak akan pernah selesai kasus-kasus ini. Tidak akan penyelesaiannya tidak akan permanen karena negara tidak efektif, gitu, tidak operasional di dalam menangani persoalan-persoalan ini. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin dari Pak Wasirto, Pak Wasirto ada kesimpulannya, Pak? Baik, penanganan terorisme itu bukanlah penanganan yang itu dilakukan secara represif, ya, tapi juga perlu dengan pendekatan dialogis, karena yang kita lihat sekarang ini munculnya terorisme yang ada dimanapun itu karena perbedaan visi, perspektif, dan sebagainya. Dan itu yang kemudian berujung pada tindakan ekstremisme, kekerasan, dan sebagainya. Nah, saya pikir di sini kita perlu, ya, membuka ruang-ruang dialog, ya, yang mana kita juga harus siap dengan perbedaan pandangan itu. Jangan sampai kita juga menjadi semacam hakim bagi orang lain. Dan disinilah kita pentingnya melihat bahwa terorisme itu bisa jadi karena satu, kita tidak siap dengan perbedaan pandangan sehingga memunculkan aksi kekerasan. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman kita, atau mungkin kurangnya redistribusi sosial atau ekonomi di sini, sehingga memicu adanya kelompok tertentu kemudian melakukan kekerasan untuk melampiaskan legitimasinya. Dan saya pikir disinilah yang menjadi poin kuncinya, Mbak Ayu dan semuanya di sini. Terima kasih banyak untuk Pak Al-Haidar dan juga Pak Warsito untuk waktunya. Kita tadi sudah membahas pembahasan yang lagi hangat-hangatnya, Pak, di mana kemarin kita memang ada teror dari pack bom gitu, bom bohong-bohongan, tapi ini juga tidak bisa disepelekan, ya, Pak, karena ini bisa menjadi pertanda bahwa nantinya mungkin dengan adanya pack bom ini adalah menandakan adanya eksistensi dari para kelompok-kelompok teror yang kemarin sempat tidur, kini bangun kembali gitu. Mungkin entah itu karena ingin karena akan adanya event-event besar, atau besok akan menghadapi bulan suci Ramadan gitu, Pak. Tapi di sini intinya kita semua harus tetap waspada, berhati-hati, dan juga mungkin pihak
pihak dari baik pemerintah, kepolisian dan juga yang berkaitan juga tidak bisa menyepelekan hal ini ya, harus tetap mencari sampai ke akar-akarnya siapa saja yang membuat teror kemarin di Solo gitu Pak. Jadi untuk paradigma Boni Hargen hari ini terima kasih banyak untuk Bapak-bapak. Jadi untuk memberantas terorisme ini kita juga bukan hanya dari diri kita dan dari harus dari diri kita sendiri ya Pak ya, dan mungkin kedepannya juga pemerintah juga akan terus mensosialisasikan gitu agar tidak ada lagi terjadi teror-teror yang ada di Indonesia. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Sahabat Boni, mungkin minggu depan kita akan kembali lagi membahas isu-isu yang lagi terhangat ada di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih. Jadi sahabat Boni, sekian diskusi kita malam kali ini dengan tema mengungkap ancaman terorisme di balik teror bom Solo. Dan tadi kita sudah menampilkan narasumber-narasumber terpercaya dan berkompeten dalam pembahasan ini. Dan tentunya dengan adanya fake bom atau bom bohong-bohongan ini, kita juga harus tetap berhati-hati. Bisa jadi fake bom ini menandakan bahwa kebangkitan dari kelompok-kelompok terorisme yang kemarin sempat tidur kembali memperlihatkan eksistensinya. Dan tentu hal ini juga harus dituntas hingga ke akar-akarnya siapa yang menyebabkan atau membuat teror ini di Solo. Teror ini juga harus kita lihat bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi momentum-momentum besar, baik itu G20 atau juga akan adanya menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi itu dia. Baik, terima kasih Bapak Haidar, terima kasih Mas Stanislaw, Bapak Warsito dari LIPI dan semua narasumber lainnya yang sudah hadir, Pak Nur Wahid. Kita ketemu lagi minggu depan di Paradigma Boni Hargens. Bye.